apakah itu benar dari alam gaibnya yang membuat kecelakaan atau memang kesalahan-kesalahan pengendara gitu loh. Malam guys, masih tetap bersama saya Madi Roeji. Nah, malam ini kita akan menjemput Bang Opung. Banyak penasaran kenapa di beberapa video ini Bang Opung tidak hadir, tidak ikut di dalam video. Nanti akan kita jelasin guys. Jadi jangan kemana-mana ya. Satu lagi, banyak banget yang bertanya di antara video itu ada komen-komen. Nanti kita akan kupas satu persatu komen-komen tentang teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk komen. Oke, jadi guys, ini udah dekat. Di depan itu, nah itu udah nampak Bang Opungnya. Oke. Malam Bang Opung. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, udah lama kita nggak ngobrol. Iya. Nah, jadi guys, kemarin kan mungkin teman-teman penasaran kenapa Bang Opung tidak ada di dalam video kita Jeritan Alam dalam beberapa kali terakhir ini. Nah, mungkin di sini Bang Opung akan jelasin gitu loh. Ya, gimana Bang Opung? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan kenapa di konten terakhir kita itu saya tidak ada. Karena kan ini bulan Ramadan. Iya, benar. Jadi ya sebagai umat Islam yang baik, yang taat pada agama, ya saya menjalankan puasa. Baru menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala lah. Berarti satu lagi guys, jadi hadirnya Bang Opung hari ini juga sebenarnya sedikit kita maksa supaya untuk mengklarifikasi aja, nanti biar teman-teman itu nggak mengira bahwasanya Bang Opung sudah tidak di Jeritan Alam gitu loh. Jadi Bang Opung itu tetap di Jeritan Alam, cuman ini karena nuansanya lagi puasa, Bang Opung menjalankan puasanya gitu loh. Jadi konten-konten yang kita buat dalam beberapa hari terakhir ini itu tidak ada Bang Opungnya. Nah, Bang Opung ingat gak kejadian kemarin yang kita di Kuala Namu? Itu kan ada kamera blur tuh kan. Nah, itu ada dipertanyakan nih sama teman-teman kita nih. Jadi setelah kamera blur apa yang terjadi gitu loh. Jadi guys, di sini kita mau sedikit klarifikasi, kita mau perjelas lah kejadian setelah itu. Jadi kemarin itu memang ada indikasi diganggu dari alam gaib, karena waktu kita pengambilan terakhir itu kamera blur itu sampai akhirnya dia blur, jadi sama sekali tidak bisa dipakai untuk dijadikan kontennya kita lagi, untuk disambung ke dalam kontennya. Nah, cuman guys, sekedar informasi juga guys, apa yang terjadi setelah itu baik-baik saja. Jadi di lapangan itu semuanya terakhir problem solve-nya oke. Bang Opung juga berhasil mengatasi kedua jin itu, yang di dalam tubuh mediator. Nah, itu terakhir semuanya solve dan kita juga pulang dengan selamat. Dan lucunya guys, setelah kita pulang, kita coba kamera itu bisa dipakai lagi gitu loh. Nah, percaya nggak percaya, itulah alam gaib gitu Bang Opung. Jadi nah, Bang Opung pas waktu puasa-puasa kayak gini, Bang Opung ngapain aja gitu loh? Kegiatan saya, kegiatannya yang menjalankan puasa, ya saya coba untuk
guys, tim-tim jeritan alam itu juga kita banyak suku, banyak agama yang berada di dalam satu ruang lingkup lah. Jadi banyak juga muslim. Jadi bagi teman-teman muslim itu semuanya menjalankan puasa. Nah, makanya kenapa di akhir 1 bulan ini video-video kita itu banyakkan seperti yang kemarin itu video di tag sebelum bulan puasa. Benar. Jadi itu video yang benar-benar kita tag sebelum bulan puasa. Jadi kalaupun ada video yang kita tag di pas bulan puasa yang tidak ada Bang Opung waktu itu, yang hanya ada si AG sendiri, itu juga kita tag tidak di lapangan karena kita berusaha meminimalisasikan fisik-physically lah ya di lapangan gitu loh. Jadi kita juga mediator kita juga beragama muslim, jadi kita juga mengistirahatkan mereka dulu karena ini pas bulan puasa, bulan yang suci, mereka menjalankan ibadah puasa gitu loh. Nah, guys, satu lagi, ini kan kita lagi putar-putar di jalan nih guys, kita kondisinya sudah mendekati ada satu jalan di Medan yang dulunya sempat viral juga, viral di kalangan Medan, itu Jalan Tamrin. Nah, di Jalan Tamrin, tepatnya di depan sekolah Sutomo, itu angker banget sih guys. Konon katanya banyak banget terjadi kecelakaan dari dulu banyak terjadi kecelakaan. Nah, tempat kecelakaannya juga pas di depan kuburan besar gitu loh. Jadi di daerah sana ada satu kuburan lumayan besar. Sepertinya itu kuburan wakaf ya. Jadi tanahnya lumayan luas. Jadi kuburan itu difungsikan memang untuk kuburan semua sisi tanah itu gitu loh. Nah, di depan itu banyak terjadi kecelakaan sih guys. So, kita akan coba liput dan ke arah sana. Kita sambil melihat lah kira-kira di sininya ada kejadian apa aja. Jadi tetap saksikan ya guys. Jadi Bang Opung, kita sudah berada di Jalan Tamrin, pas di depan kuburan yang kontroversi lah, banyak viralnya. Ini tanah wakaf kaum muslim kayu besar Jalan Tamrin. Nah, jadi kuburan ini tepat berada di depan salah satu sekolah di Medan. Jadi yang konon katanya banyak terjadi kecelakaan di sini. Apakah itu benar dari alam gaibnya yang membuat kecelakaan atau memang kesalahan-kesalahan pengendara gitu loh Bang Opung, kalau dari segi mata batin Bang Opung melihat gitu. Jadi begini nih Mas, saya dari pandangan, dari penglihatan mata batin saya, yang saya lihat tuh sebenarnya bukan dari makhluk dari kuburannya sebenarnya. Okay. Kalau sekarang kan gini, roh ataupun yang di dalam kuburan itu mereka tetap di dalam di situ. Maksudnya mereka kan bangkit di akhir zaman, jadi tidak ada pengaruh sedikit pun dari makhluk-makhluk yang di daerah kuburan seperti itulah. Yang sekarang orang awam beranggapan bahwasannya kuburan itu seram. Sebenarnya kuburan itu kan gini nih, dia itu kuburan itu tempat persinggahan terakhirnya kan gitu, seperti persinggahan terakhir manusia. Cuman banyak beranggapannya bahwasannya kuburan itu kan angker atau inilah bener. Itulah kan gitu seperti itu. Jadi kalau kita bahas dari tentang, kita kupas dari tentang kuburan itu seram atau enggaknya, jangan biar begini. Itu kan begitu roh itu, begitu jasad itu ditanam kan, ada yang bilang rohnya gini, itu enggak Mas, itu roh itu bangkit setelah pas di akhir zaman kan seperti itu. Jadi untuk yang sangkut pautnya dengan Jalan Tamrin ini yang katanya angker itu sebenarnya tidak ada sangkut ke situ Mas. Oke. Jadi yang saya berarti boleh saya sedikit simpulkan, berarti kemungkinan besar, maksudnya menurut Eji,
kemungkinan besar yang mengganggu mereka, yang mengakibatkan kecelakaan itu jin-jin gitu ya? Iya benar, jin-jin yang di jalan-jalan inilah. Jadi sebenarnya jin itu tidak bisa kontak fisik dengan manusia. Iya. Cuma jin itu kan memang tugasnya mengganggu manusia. Iya. Jadi yang mengganggunya itu, dia mengganggu itu seperti contohnya orang yang banyak pikirannya, baru tidak konsen lagi bawa kendaraan kan, seperti itu kan, dia tidak konsen atau karena banyak pikiran lah salah satunya, ataupun dia minum minuman keras kan. Mereka kalau udah minum minuman keras itu kan nggak konsen buat naik kereta kan. Jadi ya yang kayak gitu-gitu lah yang gampang diganggu jin-jin seperti itu, di sekitar situ mas. Kira-kira. Iya. Oke. Berarti singkat ceritanya kalau boleh Eji simpulkan, si jin itu tidak bisa secara langsung misalkan mendorong manusia untuk jatuh, tapi mungkin dia bisa berwujud atau membentuk sesuatu yang membuat si orang itu nggak konsen dalam arti kata ya, karena mungkin dia mabuk, berkendara dia mabuk, tiba-tiba misalkan lihat halusinasinya jadi mengakibatkan dia kecelakaan. Mungkin bisa jadi seperti itu juga ya. Sebenarnya bukan berbentuk dia. Dia palingnya dia membuat halusinasi, benar sih, membuat halusinasi manusia itu, atau melalui dari bisikan. Dari bisik-bisikan mereka itu. Jadi dibisik-bisik mereka supaya kan dia berpikir seperti ada yang bisikan langsung ya, misalnya lompat yang seperti itu. Ya, jadi guys, kira-kira kayak gitu. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa simpulkan di sini. Artinya terkadang kita khawatir di saat kita lewat kuburan, kita itu merasa kok kayaknya di kuburannya banyak ya yang ngikutin kita, banyak yang ngelihatin kita gitu loh. Nah sebenarnya itu bukan sosok dari kuburan itu ya, boleh kita bilang kayak gitu, bukan sosok dari kuburan itu sendiri gitu loh. Yang ada itu yang jin-jin yang berada di daerah sekitar sana gitu loh, yang mencoba mengganggu gitu loh. Nah balik lagi Bang Opung, kan ada sebagian orang itu mencoba tuh mencari peruntungan lah ibaratnya, mencoba mencari ilmu, mencoba mengasih sesajen di kuburan. Nah kalau yang kayak gitu kan termasuk dosa ya. Nah yang kayak gitu sirik ya benar-benar sirik. Jadi yang kayak gitu, apakah mereka itu benar berhadapan sama penunggu di kuburan itu, artinya masing-masing sosok yang ada di kuburan itu, atau ke jinnya itu gitu loh. Umumnya sih kayak gimana sih Bang Opung? Sebenarnya gini, mereka yang beranggapan seperti itu kan yang kurang imannya mas. Jadi yang imannya kurang dan mau berpikiran yang mau mendapatkan uang itu secara instan. Benar. Jadi mereka berpikiran yang kalau bahwasannya kalau seperti ini tidak memikirkan agama, tidak memikirkan akhirat, dia memikirkan duniawi aja kan, seperti itu. Coba kayak gini. Sebenarnya itu dilarang, udah pasti dilarang agama, karena itu kan menduakan Tuhan. Syirik jadinya. Jadi yang dijumpai mereka tuh setan sebenarnya. Setan tuh lebih senang seperti itu. Jadi kalau dia tugasnya setan itu kan menggoda manusia. Jadi dia senang kali seperti dengan orang-orang yang imannya itu kurang. Jadi ya dia sebenarnya sih yang disembah, yang didatangkannya itu, yang disembahnya itu sebenarnya jin lah mas. Oke, guys, sampai di sini untuk video ini. Nah ada satu lagi nih guys. Tadi kan kita udah bercerita, kita sudah lewat di Jalan Tamrin. Nah, ini buat teman-teman, setelah bulan puasa ini kita akan mencoba menguak, benar ya Bang Opung, menguak kuburan Tamrin. Kita lihat, kita saksikan di sana. Nah, ada yang seru nih. Bang Opung tadi sebelum kita bertemu, Bang Opung sempat teleponan. Dia mau mencoba nantinya, apa namanya Bang Opung, kalau kamera itu kita beri kekuatan atau apa gitulah, supaya si kamera itu bisa menangkap penampakan. Nah nanti kita akan coba setelah bulan puasa ini, setelah Ramadan,
kita kembali lagi ke lapangan, kita akan langsung mengkuak tempat itu. Nah, disitulah kita coba akan melihat apakah kamera kita bisa menangkap sosok yang ada di sana. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau di sana kebanyakan mungkin kuntilanak gitu ya, atau pocong. Kita akan coba itu guys. Jadi bagi teman-teman yang tetap setia bersama Jeritan Alam, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Satu lagi, jangan lupa bunyikan loncengnya supaya apa yang kita sampaikan, video-video baru yang kita sampaikan, Anda tidak ketinggalan. Oke, ada pesan? Jadi pesan saya sih banyak-banyaklah beribadah, baru jauhilah yang namanya maksiat. Karena manusia yang mendekati maksiat tuh pasti selalu dibayang-bayangin dan dihantu-hantui oleh jin-jin yang suka menggoda manusia. Jadi perbanyak sholat, perbanyak bersedekah, berzikir, pokoknya berbuat baik lah. Jadi intinya semua itu kalau kita berbuat menjalankannya dengan baik semua itu. Iya, benar. Oke guys, jadi sekali lagi subscribe channel kita. Subscribe itu gratis loh, tanpa dipungut biaya. Share ke teman-teman Anda supaya mendukung kita. Semangat Anda, semangat kita juga. Iya, benar. Nah, bagi teman-teman yang kurang percaya akan konten kita, boleh teman-teman itu share atau komen di bawah ini untuk ikut bersama kita di lapangan. Setelah bulan puasa ini kita akan terjun ke lapangan lagi. Teman-teman boleh ikut. Kita cari waktu yang tepat, luangkan waktu yang tepat untuk bareng bersama-sama kita di lapangan. Dan bagi teman-teman yang punya tempat atau tahu lokasi di daerah Medan atau sekitarnya Medan, boleh juga share ke kita. Boleh juga komen di bawah ini supaya kita bisa datangin dan bantu kita dengan izinnya juga ya. Oke. Dan akhir kata, saya Madiro Eji dan Bang Opung ingin ngucapin Jeritan Alam.